Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa masih diberi nikmat, mugi-mugi ngaji istiqomah manfaat barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun ay hada faslun utai kono fasal suci. Ta'bire fasal wa man irtadda anil islami. Ini menjelaskan masalah murtad. Murtad iku keluar dari Islam. Nah, untuk bilah. Jadi qat'ul Islam biniyati kufrin au qauli kufrin au fi'li kufrin. Murtad itu dia keluar dari Islam, memutus Islam. Mbuh dengan cara niat menjadi kafir. Ada orang neng atine punya niatan pengen melebu kafir misalkan. Lah itu sudah dikatakan murtad. Atau mengucapkan, jadi langsung mengucapkan kepada temannya dia mau pengen masuk Kristen misalkan, iku murtad. Atau melakukan perkara yang menjadikan dia kafir. Contohnya kasujudin lisonamin, misalkan sujud ke berhala, itu juga bisa menjadikan dia kafir. Jadi ono kalane memang dia kafir karena karena adanya niat atau ucapan atau pekerjaan atau dia mau melakukan sujud dan lain-lain, sujud kepada berhala. Itu menjadikan riddah atau murtad, keluar dari Islam. Nah, ketika ada orang yang keluar dari Islam, waman utawi sapane wong irtadda iku lamun murtad sapa man. Oleh irtadda anil islami saking Islam. Ketika ada orang yang statusnya adalah murtad, keluar dari Islam, ustutiba mongko den amreh tobat sapa man salasan kelawan telu. Lah ngono ki mau fa intaba mongko lamun tobat sapa man. Ketika nantinya ada orang yang statusnya adalah murtad. Murtad iku nanti asline Islam terus keluar dari Islam, pindah agama Kristen atau Hindu atau Buddha. Itu status murtad itu, maka dia diperintah untuk menjadi Islam lagi. Jadi ustutiba salasan 3 kali kok diperintah, wajib dia mau masuk Islam lagi. Nah, fa intaba nek gelem tobat, carane tobat piye? Bi'audi ilal Islam dalam syarah. Bi'ayuki rabbi syahadataini alat tartib. Carane dia ketika nantinya sudah murtad pengen masuk Islam lagi, ikut dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sudah statusnya Islam kembali. Jadi ada orang murtad keluar dari Islam, maka kita wajib memerintahkan dia untuk menjadikan dia Islam lagi. Caranya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lah nek gak gelem Islam lagi piye? Statusnya murtad terus. Wa ilal namun ora tobat. Dalam syarah iku wa ilam yatub al murtadu dalam syarah. Ketika gak gelem tobat bagaimana? Kutila mongko den pateni sapa man. Ketika statusnya sudah murtad kok disuruh tobat gak mau, disuruh imam untuk dia iki mau zaid iki mau tobat masuk Islam lagi gak mau, malah nantang misalkan. Kutila, maka dia dibunuh, dipateni. Ai qatalau al imam ingka nahuran bidor biunukihi. Yang membunuh nantinya adalah seorang imam pemerintah. Jika memang statusnya orang yang murtad tersebut yang disuruh tobat nggak mau itu statusnya adalah huron merdeka. Nah carane membunuh iki mau piye? Bidor biunuki dengan memotong lehernya. Jadi lehernya itu mau dipotong menggunakan pedang nek zaman dulu iki mau. Nah, ketika nantinya sudah disuruh tobat nggak mau, lah dibunuh oleh seorang imam karena statusnya murtad, tapi caranya dengan memotong lehernya. La birokin wa nahwihi, tidak membunuhnya orang yang murtad itu dengan cara dibakar atau selainnya, tidak. Jadi misalkan Zaid murtad, aslinya Islam masuk Kristen, disuruh tobat gak mau. Nah, iki maka imam boleh dia iki mau membunuh Zaid, tapi dengan catatan memotong lehernya. Iku zaman dulu. Tapi nek dia mau statusnya membunuh Zaid dengan cara dibakar hidup-hidup atau dan lain-lain, itu nggak boleh. Lah kok nek sudah dibunuh status mayatnya orang yang murtad bagaimana? Wala yugsalulan ora den dusi sapa man, wala yusallalan ora den salati alaihi sapa man.
ketika nantinya ada orang yang murtad kok sudah disuruh tobat gak mau, nah, dibunuh oleh imam, maka statusnya adalah tidak boleh dimandikan dan tidak usah disolati. Karena apa? Statusnya bukan Islam, makanya nggak perlu disolati. Solat itu memintakan ampunan kepada si mayit lah, sedangkan status mayit iki adalah orang yang murtad, nggak mau disuruh Islam lagi. Ya wes, nggak usah disolati, nggak usah dimandikan. Lah terus statusnya bagaimana? Apakah dia harus dikubur bersama dengan orang-orang muslimin muslimat atau tidak? Nah ini pertanyaannya. Makanya wala yudfan, ini nganu ya, walam yugsal ya, diwaca jazm. Walam yugsalan ora den dusi sapa murtad, walam yusalla lan ora den solati alaihi sapa murtad mau man mau, walam yudfan lan ora den pendem sapa man atau murtad tadi ning di fi maqabiril muslimina ing dalem pira-pira kuburane wong Islam kabeh. Status orang yang murtad disuruh tobat gak mau, maka seorang imam boleh membunuh si Zaid ini karena disuruh tobat gak mau. Tapi ketika nantinya sudah dibunuh dengan cara dipotong lehernya, status mayat ini yang statusnya murtad ini iku walam yugsal, gak perlu dimandikan, walam yusalla alaihi, gak perlu disolati. Dan catatannya lagi walam yudfan fi maqabiril muslimin, tidak boleh dikubur bersama orang-orang Islam. Jadi statusnya itu bukan bagian dari orang-orang Islam. Makanya nggak perlu dia mau kuburannya dijejerkan, disandingkan dengan orang-orang muslimin, tidak. Jadi makanya ketika ada orang yang murtad statusnya bukan Islam, jangan dikubur dengan orang-orang Islam. Itu dari kitab takrib. Tapi repot juga di zaman sekarang. Zaman sekarang kita sudah melihat dan memantau sendiri di masyarakat ada sebagian orang-orang yang dulunya Islam keluar dari Islam, pindah agama Kristen atau pindah ke Buddha misalkan. Mungkin karena status pasangannya, jadi pasangannya Buddha akhirnya dia ikut agama Buddha, atau status pasangannya adalah Kristen, dia ikut agama Kristen. Ya, itu namanya murtad. Zaman sekarang masih ada. Cuman problem kita ketika kita menerapkan waman irtadda anil Islam iki statusnya langsung dibunuh, itu repot juga. Karena di negara Indonesia ini itu kebanyakan itu ya ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Buddha dan lain-lain. Jadi memang status kita di Indonesia menerapkan hukum ini itu memang nggak bisa, berat memang. Karena negara kita, negara Indonesia, negara hukum. Jadi misalkan teman sampean aslinya Islam terus pindah agama Kristen karena mungkin status pasangannya Kristen, ikut Kristen dia. Nah, ketika sampean mengetahui demikian, dia disuruh tobat nggak mau, terus sampean bunuh dengan memotong lehernya, itu keliru. Keliru sekali, karena yang punya hak kuasa memotong leher orang yang murtad itu adalah seorang imam. Dan repotnya di Indonesia ini, presiden atau imam kita itu menerapkan hukum demikian, apakah bisa? Lah, makanya di Indonesia itu berbeda-beda agama. Ada yang Islam, ada yang non-Islam, tapi tetap hidup rukun. Tetap hidup rukun lah, itulah Indonesia.